24 Mei, lalu 30 Juni, karena 3 Juni sudah waktu ujian. Ya. Nah, kita itu harus 16 kali. Nanti kalau yang kurang, kita punya banyak libur kayaknya. Tapi liburnya libur resmi ya, kalau tanggal 2 itu hari raya, tanggal 9 masih libur hari raya. Ini resmi kan? 16 itu libur pagi. Ya, ada libur lagi. 16 Mei cuti bersama. Oh, cuti bersama masih cuti ya. 17 baru kita masuk. Berarti Miss hari Senin 16. Jadi kita missing lagi 16. Kita harus ganti kalau. Jadi kita harus ganti 2 hari nanti ya. Nah, nanti nggak apa-apa nanti. Kita cari waktu untuk 16 kali. Nah, kita enggak. Dari untuk di UNJ itu libur nggak dianggap libur, jadi ya 16 kali. Jadi harus 16 kali. Nah, setelah ini saya yakin pengetahuan dulu tentang metodologi sudah cukup lengkap. Nanti udah mix itu sudah seberapa terakhir ya. Sangat terakhir, lalu nanti sudah tinggal memilih dari permasalahan yang sudah terpikirkan ya. Saudara nanti diskusikan, presentasikan, diskusikan. Presentasikan kita haruskan bersama. Jadi minggu depan mulai presentasi judul, tentu dengan permasalahannya. Ya, ada beberapa yang saya berikan, nanti ada satu. Saya nampilkan aja nanti apa yang maksud fenomena, gejala, permasalahan, dan judul. Ya, kita coba untuk dari permasalahan, tapi itu sulit. Biasanya dari permasalahan itu atau dari fenomena itu sulit. Tapi sebetulnya itu secara metodologis, teoritis itu iya, secara konseptual itu dari lu nggak ada permasalahan kok diteliti kan segitu ya. Mesti ada permasalahan dulu. Nah, permasalahan dulu, saya lagi permasalahan tidak kelihatan permasalahan itu. Kita punya permasalahan semua, tapi nggak bisa dilihat dari wajah kita. Aku ada permasalahan, memang ada. Yang ada tanda ada permasalahan, itu yang maksud apa fenomena atau gejala ya. Ada permasalahan kesehatan, itu tanda-tandanya ya pusing biasanya, lalu mumet, liar, itu kan ada permasalahan. Jadi permasalahan sangat diharap langsung kelihatan ada masalah. Mesti harus ada analisis permasalahan itu, baru muncul, oh ini permasalahan kira-kira gitu ya. Jadi dokter mendiagnosis pasien itu ketika mendengar keluhan dari pasien, tentu ini baru gejala, keluhan itu kan belum permasalahan, karena permasalahan harus diteliti ya. Permasalahannya ini kalau pusing itu kita sakitnya apa ya, permasalahannya apa ya, karena begitu kan, mencari penyakitnya. Karena pusing itu banyak sekali sebabnya, ya ngantuk karena sahurnya kemalaman ya juga pusing, lapar juga pusing, ya. Lalu ada masalah tekanan darah pusing. Kalau hanya pusing saja keluhannya, kan harus dicari permasalahannya. Dokter kan ditantang begitu. Nah, kita berposisi sebagai dokter peneliti itu, ya. Kalau sudah mendapat permasalahan, baru nanti sebagai peneliti harus mencari obat. Ya, obatnya itu penelitian. Kira-kira begitu analoginya supaya mudah. Jadi jangan sangka bahwa permasalahan itu lalu muncul begitu saja. Nah, kalau anggapan begitu,
Akhirnya itu mau tesis, skripsi, disertasi yang ala-ala itu jadi permasalahan. Jadi susah lah. Pokoknya yang masalah yang jelek-jelek itu Pak, nah, tulis semua sekian 13, 12 yang jelek-jelek itu semua permasalahan. Ya belum tentu itu. Mungkin itu baru gejala, ya. Misalnya yang mudah aja lah. Kalau mahasiswa rata, mahasiswa kita atau murid kita itu rata itu 5 atau KKM-nya rendah terus, itu bukan permasalahan, itu baru gejala. Itu loh yang harus diperbaiki selama ini, susah sekali itu. Ya karena terus dituntut permasalahan terus urusan masalah ala-ala kabeh kan. Ya, lalu sebetulnya kalau itu KKM itu di mana permasalahannya? Ya kira-kira, ini kira-kira flu Mbak karena pusing. Enggak, saya enggak flu. Oh ini berarti kompetensi guru misalnya. Masih guru mungkin. Oh enggak, kompetensi sudah ditatar. Oh, berarti kira-kira ada medianya mungkin ya. Nah medianya ya mungkin ya baru kira-kira mencari kira-kira di media permasalahannya. Kira-kira di guru permasalahannya. Ya, tapi itu apa di mana nanti ya harus akurat nanti mana yang dipilih kira-kira. Lalu mungkin ada pada sisi siswanya yang bermasalah. Mungkin kecerdasannya, kemampuan analitik, kemampuan kreativiti, tergantung dari apa. Pelajaran apa ya. Kalau pelajaran desain baju ya mungkin ada kreativiti mungkin rendah. Ya, tapi kalau matematik tentu bukan itu, mungkin kemampuan analitik, kemampuan problem solving, ya, kira-kira bisa bermasalah di situ. Nah itu baru permasalahannya terus memfokus di situ. Jadi nanti yang makanya di teorinya dalam bab 1 itu fakta-fakta, data-data, hasil penelitian yang kuantitatif itu adalah pada bab 1, pada latar belakang letaknya. Itu ya logikanya begitu. Lalu identifikasi masalah itu bukan itu lagi, tentu di balik itu. Ya, jadi kalau sudah menuliskan pengangguran itu sekian persen lulusan SMK, itu nggak ditulis lagi jadi masalah, itu baru gejala. Lalu, kalau pengangguran SMK 12% tertinggi dari sekian lulusan atau SMA atau perguruan tinggi misalnya, berarti ada masalah. Pengangguran bukan masalah, yang masalah itu ya mungkin tidak matching, ya toh. Nah, tidak matching itu kira-kira apa? Kira-kira kompetensinya nggak match dengan kebutuhan. Oh, kompetensinya sudah, alatnya sudah lengkap. Karena diasumsikan itu lalu berarti ada aspek keselarasan yang antara kurikulum dan kebutuhan di masyarakat. Itu kompetensinya sudah bagus-bagus Pak, tapi yang ini ada aspek kesiapan istilahnya attitude atau mungkin soft skill yang nggak ketemu, kan penganggur kan. Nah itu masalah, gitu ya. Nanti, sekarang ya kira-kira nanti kira diskusi bersama ketika kalau sudah menyampaikan jurnal yang akan ingin saya katakan minggu depan Anda sudah mulai menyampaikan judul dan juga permasalahan dan fenomena tentunya. Kira-kira latar belakang sama isi latar belakang itu sama dengan identifikasi masalah kira-kira nanti. Nah itu nanti kita diskusikan mendalam di situ. Nah nanti dari berapa itu 18 orang ya. Nanti coba dibagi 16 kali kira-kira ya. Kita harus cari pengganti dua hari. Nah, nanti siapa yang mau ketuanya siapa ya? Ketuanya Mas Galih ya. Galih itu siapa ya? Galih di sini ya. Siapa ketuanya? Diundi ya. Diundi sampai nanti yang
16 itu siapa yang tampil harus, pokoknya jangan, kalau udah diundi jangan jangan ingkar janji ya. Jadi harus tampil ya. Belum dapat judul, judul-judul ya. Walaupun akhirnya kita akan judul tok gitu ya. Ya apa-apa, kita akhirnya kan wis darurat itu. Habis tinggal 16 minggu mulai judul ya. Darurat. Judul saja Pak, ya apa-apa. Tapi sebenarnya tadi prinsip pertama tadi itu ya, ada fenomena, baru permasalahan, baru nanti judul. Karena judul adalah bagaimana prosedur pengobatannya kan. Makan sehari 2 kali obatnya, lalu ini obatnya ini kan karena permasalahan kesehatan tadi. Ini analoginya. Nah ini kunci pokok bagi pembimbing nanti, jadi antara permasalahan, fenomena atau gejala dan judul ya. Ini nanti sangat penting untuk jadi pembimbing nanti, entah bimbing skripsi, entah tesis, entah disertasi itu di situ. Ya, sehingga nanti nggak muncul lagi yang jelek-jelek itu pada permasalahan, dan juga semua mesti yang jelek-jelek. Karena apa? Karena nanti kualitatif itu kadang-kadang nggak jelek itu permasalahan. Yang bagus tapi case study kan biasanya yang pilih yang reputasinya baik ya. Gitu saya pikir untuk pengantar. Untuk Pak Wagiran kalau yang menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam. Udah ya. Baik. Baik, makasih teman-teman semuanya. Ini mungkin sebelum nanti diskusi ya, atau besok ya mulai mempresentasikan proposalnya, mungkin masih ada satu ya metodologi yang mungkin perlu kita cermati ya, yaitu tentang mixed method dan R&D ya. Jadi mungkin juga kalau R&D mungkin sudah mengenal jauh gitu ya, tapi juga nanti bagaimana memadukan atau memixkan ya R&D itu ya, atau proses-proses R&D seperti apa nanti kita kita diskusikan sebentar ya untuk penyamaan persepsi, sehingga nanti kalau nanti teman-teman akan melakukan R&D, kemarin disampaikan Prof. Marjono ya, bahwa sebetulnya ya R&D itu sudah mixed method ya, itu sehingga nanti pemaduannya seperti apa, kemudian harapannya juga nanti akan semakin mempertajam ya, kalaupun nanti melakukan R&D. Ini mungkin poin pentingnya adalah tahapan-tahapannya itu jelas gitu ya. Kemudian juga metodenya mungkin bisa juga pas gitu ya. Karena mungkin ada beberapa metode yang mungkin lebih pas untuk satu permasalahan barangkali ya, atau mungkin juga metode mana yang bisa dipilih gitu ya. Ya. Saya mencoba ini ya, mungkin kita coba diskusikan beberapa hal ini ya, kemarin juga bahan ya dengan Prof. Sono. Ya, bahan untuk diskusi saja, mungkin ini singkat saja nanti ya, kemudian nanti untuk diskusi ya. Pertama, kita akan membahas tentang research and development ya. Research and development, lalu ada juga yang kemudian menyamakannya juga dengan developmental research, atau mungkin ada yang menamakan design and development research gitu ya, DDR gitu ya. Itu nanti kita coba lihat bersama. Tapi memang research and development itu ya secara singkat sebenarnya dapat dimaknai bahwa penelitian ini berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui satu pengembangan produk ya. Nah, produknya nanti berupa apa? Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi produk itu memang tidak mesti meliputi fisik ya. Ya, karena memang pada dasarnya penelitian ini
penelitian pengembangan ini kan sebenarnya banyak diinisiasi dari perkembangan di industri di bidang sains gitu ya, lalu digunakan di bidang sosial gitu ya, sosial atau psikologi dan pendidikan ya, karena sejarahnya memang banyak begitu ya. R&D juga dipengaruhi oleh perkembangan di bidang sains, teknologi gitu ya, lalu juga kuantifikasi atribut-atribut personal gitu ya, itu juga masuk di situ ya. Termasuk di instrumen pun demikian ya. Kalau di instrumen sosial itu kan yang namanya validasi isi itu kan sebetulnya non statistik ya, misalnya pendapat dari ahli kita rangkum itu, tapi ternyata juga bisa didekati dengan kuantitatif ya, dengan adanya indeks Aiken, lalu indeks kesamaan persepsi dan sebagainya. Nah, kita akan bicarakan ini beberapa hal ya, pendahuluan, pengertian, lalu model pengembangannya seperti apa, kemudian langkah utamanya nanti ya, langkah utamanya karena mungkin dari berbagai macam model pengembangan R&D itu sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita sepakati. Kemudian berbagai macam penelitian R&D metodenya nanti sesuai dengan penelitiannya, sesuai dengan permasalahannya gitu ya. Nanti akan coba kita lihat. Lalu sedikit contoh dan nanti bagaimana implementasinya atau kolaborasinya dengan mixed methods ya. Nanti di belakang mungkin kita ingat kembali ya, kemarin diskusi tentang mixed methods. Ya, pendahuluannya memang pada mulanya penelitian R&D ini banyak diaplikasikan di industri ya. Ya memang ini R&D ini menjadi satu metode yang powerful gitu ya, ujung tombak dalam dunia industri untuk menghasilkan satu produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar ya. Kemudian beberapa istilah memang berkembang ya, mungkin ada development research, ada design studies, desain eksperimen, desain riset, atau yang banyak dikaji juga developmental research, atau formative research, atau formative inquiry, formative eksperimen, formative evaluation, atau engineering research gitu ya, atau yang sekarang berkembang juga namanya tadi design and development research atau DDR ya. Nah, ini sejarahnya ya, sedikit sejarah tentang R&D. Kemudian kalau dari sisi pengertiannya memang banyak yang bisa kita kaji dari sisi pengertian. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan R&D itu ya. Jadi ada yang R&D itu menyampaikan adalah penelitian yang tujuannya itu untuk menghasilkan dan mengembangkan produk ya, berupa prototipe ya, berupa baik prototipe itu kalau ini di bidang pendidikan ya pembelajaran, media, atau strategi pembelajaran. Kemudian ada yang menyampaikan juga bahwa R&D ini memang bukan untuk menguji teori, ya, tetapi justru menguji dan menyempurnakan produk. Ada pula yang disampaikan R&D itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut atau mungkin juga berupa media atau metode ya. Kemudian pendapat yang lain juga menyampaikan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. G juga menyampaikan kata kuncinya adalah usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif. Atau juga ada disampaikan di sini oleh Barah dan Squire ini menyampaikan satu istilah design based research, ya, yaitu suatu pendekatan ya, yang dimaksudkan untuk menghasilkan teori baru, artefak atau praktik. Ya. Sehingga praktik-praktik baru saya kira di sini. Kemudian juga pour and call ini yang banyak dikutip juga secara singkat menyampaikan
bahwa R&D itu adalah satu proses ya, yang digunakan untuk mengembangkan dan validasi produk, ya, terutama produk di bidang pendidikan, karena ini di metode penelitian pendidikan. Ada juga yang menyampaikan proses dari secara sistematik ya, mulai dari desain, pengembangan, evaluasi, proses, dan produknya. Ada juga definisi yang baru adalah satu systematic study, kemudian pengembangan dan evaluasi proses, ya. Kemudian digunakan ya untuk mensupport untuk pembelajaran. Nah, ini adalah definisi-definisi yang disampaikan ya terkait dengan research and development. Ya, kata kuncinya sepertinya tadi kan memang untuk pengembangan produk ya, mulai dari perencanaan, kemudian pengembangan sampai pada evaluasi ya. Ini. Kemudian ada juga yang membagi model pengembangan. Ini terkait dengan apa yang dikembangkan ya. Apa yang dikembangkan. Pertama ada yang membagi ini adalah model fisik ya. Model fisik itu ya dibentuk berupa fisiknya ada miniatur atau semacam prototipe ya. Jadi prototipe yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajarannya. Ini ada yang modelnya fisik ya. Tapi ada juga model naratif. Naratif itu satu mungkin satu alur ya, satu metode gitu ya, yang menyampaikan suatu proses dari awal sampai akhir. Ini kita namakan naratif model ya. Jadi misalnya mengembangkan satu metode tertentu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sebagainya. Ini masuk di dalam naratif. Atau grafik ya. Grafik atau ini yang banyak diaplikasikan pada pemrograman ya, program komputer ya, kemudian desain bangunan 2 dimensi, desain busana, grafik dan sebagainya. Atau mungkin nih kalau di pendidikan juga banyak terkait dengan program-program komputer untuk pembelajaran ya, metode-metode untuk pembelajaran base komputer dan sebagainya. Nanti masuk di sini ya untuk grafik. Kemudian mathematical model yang menggunakan satu formula, rumus-rumus matematik dan sebagainya, yang ini juga baru berkembang ya, yaitu yang namanya model struktural barangkali ya, ada model teoritis lalu diuji sehingga menjadi model empiris. Ini sifatnya lebih ke formula ya, ke matematik gitu ya, atau yang banyak dikenal ini dengan SEM ya, model struktural, tetapi ini lebih ke tata hubung ya antar variabel sehingga kita menemukan satu konstruk baru gitu ya, atau membuktikan satu konstruk yang sudah kita susun secara teoritis. Nah, tinggal nanti kalau teman-teman nanti mau mengembangkan ini, mau menggunakan R&D, ya tinggal dipilih saja modelnya yang mau dihasilkan kira-kira seperti apa. Apakah prototipe, apakah satu program base komputer, ataukah mungkin satu satu konsep dulu ya, konsep atau metode, ataukah mungkin satu pemrograman gitu ya, ataukah model konseptual seperti ini yang nanti diuji ya dengan statistik ya. Ini yang perlu dijawab dulu nanti. Kemudian langkah utama gitu ya. Ini kita bergerak dulu bahwa sebetulnya nanti mungkin juga letak mix metodenya ada di sini ya. Jadi langkah utamanya ini ada yang membagi sebetulnya langkah utamanya itu menjadi 3 saja ya. Pertama adalah analisis kebutuhan produk, kemudian perancangan produk dan implementasi serta evaluasi ya. Jadi 3 tahap ini yang menjadi langkah utama. Nah, nanti di dalam masing-masing tahap ini ada beberapa sub
sub tahap barangkali ya. Dan juga nanti konsekuensinya ini diperlukan metode apa ya, yang bisa digunakan. Maka kalau mengutip Rishi and Klein, ya R&D ini kan sebetulnya selain mixed method juga multi methods ya, artinya menggunakan berbagai macam metode yang ada di sini. Ya. Jadi nanti di analisis kebutuhan produk ini memerlukan satu metode penelitian tertentu, untuk perancangan produk juga demikian, lalu untuk implementasi produk dan evaluasi juga demikian. Gitu ya. Ini sama kalau melihat ya dari yang dikutip oleh di samping oleh Porenkol ya, jadi riset pendahuluan dulu, kemudian pengembangan produk, ya, kemudian implementasi dan testing gitu ya. Jadi secara prinsip ada 3 tahapan ya. 3 tahapan yaitu analisis kebutuhan, kemudian perancangan produk, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, ini juga tahapan utama, ada yang membagi 3, ada yang membagi 4 ya. Kalau yang tadi yang 2 proses ini kan jadi 1 ya. Secara gampang ini ada namanya penelitian awal ya. Studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi ini hasilnya nanti adalah spesifikasinya berdasarkan kebutuhan di lapangan. Ini yang pertama. Kemudian setelah ditemukan spesifikasinya, karakteristiknya, ya masuk ke tahapan kedua yaitu tahap untuk pengembangan produk sesuai dengan hasil dari studi pendahuluan tadi. Dikembangkan. Nah, setelah produk ini dikembangkan sampai nanti ini kan teruji secara teoritis ya, nanti sampai ke validasi ahli gitu. Lalu dilakukan yang namanya uji lapangan ya. Uji lapangan dalam situasi yang real gitu ya. Boleh dikatakan ini juga uji lapangan itu ada uji efektivitas ya. Apakah produk yang kita kembangkan itu betul-betul mampu untuk mengatasi permasalahan. Baru kemudian revisi. Baru kemudian revisi. Dan mungkin juga nanti ada semacam siklus juga untuk di sini. Ya. Sehingga nanti dimungkinkan revisi itu beberapa kali. Gitu ya. Direvisi, mungkin uji lagi, revisi lagi. Gitu ya. Jadi ini memungkinkan juga nanti bisa dilakukan di situ. Ya. Ini 3 tahapannya atau tahapan utamanya. Jadi ada yang menyampaikan 3, ini ada yang menyampaikan 4, tapi secara prinsip ini ya studi pendahuluan atau studi awal, kemudian proses pengembangan produk sampai nanti validasi ahli ya, teruji secara teoritis, kemudian uji lapangan dan revisi. Nah ini analisis kebutuhan, ini juga tadi mensupport bahwa ini bukti bahwa R&D itu memang multi methods ya atau mixed methods gitu ya. Bisa dikatakan di situ nanti. Tahapannya adalah misalnya di tahap analisis kebutuhan. Metode apa yang bisa atau diperlukan gitu ya. Ya, untuk sampai melakukan satu analisis kebutuhan sampai menghasilkan satu spesifikasi ya. Ini bisa dilakukan penelitian apakah dengan survei, apakah dengan kaji literatur gitu ya, ataukah mungkin dengan analisis yang lain, misalnya analisis SWOT dan sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan dari analisis kebutuhan itu dengan beberapa metode ya. Kemudian di perancangan ini juga nanti diperlukan satu metode, nanti sesuai dengan apa yang akan dikembangkan ya. Artinya kalau misalnya yang akan dikembangkan itu satu prototipe, itu juga ada metode pengembangannya. Kalau yang akan dikembangkan itu adalah basis data atau aplikasi base komputer, itu juga ada metodenya yang sesuai. Kalau yang akan dilakukan itu model pelatihan gitu ya, itu juga ada. Gitu ya.
Selain metode khasnya itu, juga nanti ada uji kelayakan atau validasi rancangan produk. Ya. Karena di sini kan di perancangan ini kan tuntutannya kan nanti sampai paling tidak akan teruji secara teoritis ya. Secara teoritis itu ya menurut ahli atau prediktif nanti kalau diimplementasikan di lapangan. Ya. Sehingga di perancangan ini pun juga diperlukan satu metode yang dipilih ya gitu. Kemudian pada tahap implementasi dan evaluasi ini terutama untuk menguji efektivitas ya, atau menguji empiris ya, bahwa nanti produk itu teruji secara empiris, ini juga memerlukan satu atau perlu dipilih ya, perlu dilakukan uji efektivitasnya pakai apa ya. Yang paling banyak ya nanti bisa dipakai dengan apakah penelitian tindakan ataukah eksperimen gitu ya. Jadi selama implementasi itu juga dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi ini digunakan untuk merevisi produk. Ini juga tadi yang kita sampaikan bahwa implementasi produk yang berdampak luas, artinya tergantung dari kompleksitasnya, itu memerlukan uji coba dan perbaikan yang mungkin nanti perlu dilakukan secara berulang, ya. Secara berulang atau ya, siklus khusus untuk yang di tahapan implementasi dan evaluasi. Nah, nanti setelah produk itu direvisi, bisa diuji coba lagi, dan mungkin sasarannya yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. Ya, ini mungkin ini nanti bisa diwakili dengan istilahnya apa? Diseminasi gitu ya. Di situ. Ya, inilah tahapan utama ya di penelitian research and development. Ya, ada 3 tahapan utama, lalu tagihannya juga, kemudian metodenya juga yang bisa dipilih gitu ya. Nah, kemudian ini kita coba beberapa beberapa hal atau produk apa yang kita kembangkan. Produk apa yang kita kembangkan, lalu metode apa yang dipakai gitu ya. Ini kita coba untuk melihat karakteristik dari metode itu. Jadi misalnya katakanlah kalau yang dikembangkan itu satu prototipe itu apa yang pas gitu ya. Mungkin ada yang sudah membagi begitu. Nanti ini bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan ya. Yang pertama ini adalah model naratif tadi. Mungkin di atas tadi sudah bisa ya kita lihat ya, model naratif itu adalah model yang berupa hasil pemikiran, ya, konsep, kemudian akan kita uji empiris ya. Nah, mulai dari nanti perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi ini kalau mengembangkan semacam metode, model gitu ya. Ini model-model naratif. Ini kita gunakan apa gitu ya. Nah, ini model yang tepat biasanya ya kalau akan menguji atau menghasilkan satu produk yang sifatnya naratif ya bisa digunakan formula yang dirumuskan oleh Bohr and Gold gitu ya. Ya mungkin sudah sangat terkenal ya, ada 10 langkah gitu ya. Mulai dari ya studi pendahuluan, research and information collecting. Ya, setelah dari studi pendahuluan itu hasilnya adalah spesifikasi produk seperti apa yang kita dapatkan. Ya, ini menjadi bahan untuk melakukan perencanaan ya. Perencanaan produk. Setelah itu dikembangkan produk awalnya atau awal produknya, kemudian dilakukan uji coba, barangkali bisa dikatakan di sini uji coba terbatas gitu ya, bisa. Kemudian revisi, ya. Kemudian diuji coba lagi dengan uji coba lebih luas gitu ya. Nanti kemudian revisi lagi, kemudian uji coba,
untuk menguji efektivitasnya di situ. Kemudian produk final atau revisi atau finalisasi produk, kemudian diseminasi dan implementasi. Jadi diseminasi itu penyebaran tadi, implementasinya tentu implementasi yang lebih luas ya. Ini kalau model yang dikembangkan itu berupa naratif gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan rincinya yang 10 tadi. Mungkin 10 ini nanti akan menjadi dasar ya. Dasar sebetulnya, tapi secara rinci nanti ada 10 tahap ini. Meskipun nanti kalaupun dibagi menjadi 3 itu ya nanti kita bisa melihat bahwa satu tahap ini meliputi apa dan apa. Ya, tadi yang pertama adalah studi pendahuluan tadi ya untuk research and information collection itu bisa dilakukan namanya apa ya, studi pendahuluan, boleh analisis kebutuhan atau analisis situasi gitu ya, sehingga nanti ya bisa difokuskan betul permasalahannya apa, lalu produk yang bisa mengatasi itu spesifikasinya seperti apa. Setelah itu baru dilakukan planning, ya menetapkan rancangan modelnya seperti apa berdasarkan dari hasil studi pendahuluan tadi. Nanti merencanakan ya dari tahap analisis kebutuhan tadi, lalu dibuatlah satu rancangan model. Ya. Kemudian pengembangan produk awal, kemudian ini juga produk awal ini juga nanti divalidasi ya, bisa nanti dengan lembar observasi, pedoman cara atau informasi lain yang diperlukan untuk penerapan model. Kemudian uji coba rancangan model. Ya. Uji coba yang pertama ini adalah uji coba skala kecil. Ya. Uji coba skala kecil sehingga nanti bisa diantisipasi ya risiko yang muncul gitu ya. Kemudian berdasarkan uji coba tahap pertama tadi, ya, kemudian dilakukan revisi ya tahap pertama. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan uji coba lagi, tetapi dengan sampel yang lebih banyak. Ya. Sampel lebih banyak, nanti dilihat responnya, kekurangannya apa, lalu dilakukan revisi gitu ya. Kemudian revisi tadi sudah ya, revisi dengan responden yang lebih banyak. Kemudian implementasi. Implementasi itu boleh yang dikatakan diterapkan dalam situasi nyata betul untuk mengatasi problem yang tadi memang ditemukan tadi. Ya, tadi kan maksudnya kan mengatasi problem dengan produk tadi. Lalu diterapkan betul. Ini yang dinamakan tadi uji efektivitas tadi. Apakah dengan eksperimen tadi ataukah mungkin dengan action research ya. Ya, sehingga dari sini nanti sudah digaji keberhasilannya seperti apa. Nah, setelah itu dari uji efektivitas itu ya, nanti akan diketahui apakah produk ini teruji secara empiris ya. Kalau sudah empiris ya nanti namanya ada final product atau revisi final ya. Setelah ditemukan ya inilah temuannya ya, nanti proses berikutnya adalah diseminasi. Ya, diseminasi dan juga mungkin implementasi yang lebih luas. Ini tahap-tahapan rinci ya dari 10 yang dilakukan oleh For&Call gitu ya. Sehingga ini ya bolehlah kalau mau dirumuskan ya 10 tahapan itu yang mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pembuatan prototipe, lalu uji coba, revisi, uji coba lebih luas, lalu revisi, lalu penerapan model atau uji efektivitas, kemudian revisi terakhir, kemudian diseminasi dan publikasi. Kemudian kalau
yang dikembangkan itu berupa database ya, database atau software atau mungkin LMS atau apa gitu ya. Nah, ini ada desain yang salah satu desain ya, ada 11 langkah yang disampaikan oleh Connolly ya. Itu ya, mulai dari perencanaan database, kemudian pendefinisian sistem, kemudian peralatan-peralatan atau mungkin yang diperlukan untuk collecting dan analisis. Kemudian proses berikutnya adalah ini, pengembangan database di sini. Nah, pengembangan yang di sini ini memang nanti sesuai dengan karakteristik dari program itu sendiri ya. Kalau di pengembangan sistem mungkin barangkali ada yang namanya uji alfa, uji beta, ada black box dan sebagainya. Ya nanti menyesuaikan dengan karakteristik pengembangan di bidangnya masing-masing gitu ya. Ya lalu termasuk nanti di sini ada prototype ya, kemudian sampai implementasi, kemudian pemuatan, lalu ada testing dan sebagainya. Sekarang kalau pengembangan itu berupa media, ya media audiovisual di pembelajaran gitu ya. Misalnya ada CAI, ada CAL, atau CBL, atau AI, atau virtual reality, atau VR, dan sebagainya. Ini ada model pengembangan yang dikatakan assure. Ya. Jadi ada analyze, ya, analyze learners, ya, analyze learners di sini yang dianalisis. Pembelajarnya itu siapa? Ya. Apakah ini nanti kita gunakan konsep pedagogi atau andragogi misalnya? Karakteristiknya seperti apa? Kompetensi awalnya seperti apa? Gaya belajarnya seperti apa? Misalnya di sini, ini yang dinamakan analyze dulu. Kemudian state objektif. Di sini tujuannya apa nanti sudah disampaikan. Ya ini barangkali lebih ke aspek nanti perencanaan gitu ya. Atau tujuannya seperti apa, learning outcome-nya seperti apa, kemudian seleksi metode, media, dan peralatan atau material yang harus disiapkan gitu ya. Sampai kemudian bagaimana menggunakan material atau bahan ajar itu, kemudian bagaimana terkait dengan performance atau pola pembelajarannya nanti di situ apakah ada diskusi, apakah small group activity atau mungkin terkait dengan formative assessment. Kemudian baru evaluasi dan revisi. Ya, ini yang model assure yang disampaikan. Tapi ada juga untuk untuk pengembangan tadi, pembelajaran tadi, yang media audiovisual tadi, ini juga ada beberapa yang bisa diambil. Ya, ini ada Hackbird, ada Slotnick, ya, yang bisa dikembangkan juga, dipakai juga. Ya, misalnya kalau di pengembangan ini, misalnya memilih materi, menulis tujuan, memilih mengorganisasikan program, lalu di sini juga ada namanya storyboard itu ya, yang tahapan yang penting ya atau krusial di sini untuk merumuskan storyboard dan sebagainya sampai membuat skrip dan sebagainya. Ini bisa dipilih juga nanti ya, menjadi alternatif ya selain Azure. Ada juga yang modelnya Slotnick tadi. Ya, analisis kebutuhan, desain program, pembuatan prototipe, pengujian, lalu ada melatih pengguna, kemudian maintenance dan upgrade. Kemudian ada juga yang ini model yang juga sering dipakai ya, EDD
ED ya. Itu. Jadi model untuk pengembangan juga yang terkait dengan tadi pengembangan media yang juga tadi apakah terkait dengan media based komputer dan sebagainya. Ya, ada yang menggunakan pola ini ya, analyze, design, development, implementation dan evaluation. Di sini sudah ada nanti ya tahap-tahapnya apa ya, analyze-nya mulai dari need assessment ya, kemudian analisis yang lain ya. Kemudian desainnya nanti mulai dari speknya, spesifikasinya seperti apa yang tadi ya, learning objektifnya, strategi pembelajarannya, evaluasinya seperti apa gitu ya. Kemudian pengembangannya. Setelah dikembangkan lalu implementasi, kemudian evaluasi. Disikluskan lagi. Ini yang kalau akan menggunakan model ED atau EDDIE. Ya. Nah, analisisnya itu juga nanti bisa secara praktis gitu ya. Ini kalau tahap di pengembangan instruksional untuk siswa ada di sini ya. Mulai analisis kebutuhannya apa, ketersediaan kebutuhan. Tadi analisis karakteristik dari peserta pembelajaran ya. Analisis permasalahan di lapangan seperti apa, need assessment-nya seperti apa yang nanti ada di sini. Kemudian baru dibuat desain ya, desain. Kemudian baru dikembangkan, ya ini nanti termasuk di dalamnya nanti ada yang namanya prototype, animasi, gambar, lalu sumber pustaka misalnya, hyperlink dan sebagainya, programming, kemudian software-software yang lain, ya atau LMS dan sebagainya. Ya. Mungkin kita punya Bsmart gitu ya, atau Google Classroom barangkali bisa nanti coba disetara kalau nanti dikembangkan dengan pola-pola ini ya. Ini ya kemudian implementation-nya seperti apa, ini juga ada bisa dikaji nanti tahap-tahapnya, lalu evaluasinya juga. Ada evaluasi yang sifatnya ongoing, ada yang namanya kalau di pengembangan software itu ya kita mengenal yang namanya uji alpha, lalu ada namanya uji beta. Ya ini karakteristik khasnya ya, khas dari pengembangan software atau pengembangan pembelajaran based komputer yang ada di sini. Yang lainnya nanti juga tentu assessment-nya, kemudian dampaknya. Kalau yang dikembangkan itu bahan ajar ya. Kalau yang dikembangkan bahan ajar ini bisa menggunakan 4D ya. Define, design, development dan dissemination. Nah, ini mulai tahapnya ada di sini. Mulai define-nya itu apa, dari analisis guru, analisis siswanya, analisis kompetensinya, sampai nanti ini dihasilkan satu spesifikasi ya, sama tadi spesifikasi yang diperlukan, lalu desainnya seperti apa, mulai dari outline-nya, misalnya kalau ini untuk mengembangkan modul ya, outline-nya seperti apa, lalu medianya seperti apa, modulnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian nanti dikembangkan, ya, ini juga lebih ke tadi analog dengan uji efektivitas tadi ya. Jadi selain expert validation, validasi expert, ini juga ada testing ya. Testing ini kelas itu tadi lebih dekat ke uji efektivitas ya. Kemudian respon and result itu hasilnya tadi. Setelah itu yang keempat adalah diseminasi. Ya. Diseminasi, evaluasi produk, lalu sampai final. Ini pilihannya ya kalau akan mengembangkan bahan ajar, ya, atau mungkin ini contoh untuk akan mengembangkan pembelajaran juga, ya, multimedia, learning material ya. Sama nanti di define ya, lalu di design, kemudian di developnya itu mulai dari sini ya, sampai ini.
Ya, sampai practical testingnya ada di sini, sampai efektivitasnya. Ya, ini sampai uji efektivitas. Setelah itu direvisi, kemudian ini didiseminasi. Dengan pola 4D ya. Ya, ini nanti juga kalau ini akan mengembangkan satu bahan ajar ya, buku dan sebagainya ini juga menggunakan 4D ya. Kemudian kalau yang dikembangkan itu tes itu, ini ada metode tertentu ya. Saya kira ini juga banyak dikembangkan nanti. Ini ada 10 tahapan ya. Ada 10 tahapan untuk pengembangan satu tes ya. Sampai nanti dihasilkan satu tes yang betul-betul terstandar gitu ya. Terstandar, lalu ada yang nanti di sini proses validasi, proses nanti reliabilitas dan sebagainya. Kesukaran, daya beda dan sebagainya nanti ada di sini. Ya, ini juga kalau mau dipakai dengan menggunakan tes ya. Kemudian kebijakan ini juga pengembangan kebijakan bisa dimulai dari formulasi kebijakan, sosialisasi dan uji publik, lalu implementasi, monitoring dan evaluasi. Ini juga relatif sama nanti. Nah, tahap-tahapnya ya. Kalau yang dikembangkan nanti adalah satu kebijakan. Kemudian manajemen program juga demikian nanti ya, bisa juga tadi dimulai dari need analysis ya, kemudian bagaimana direncanakan ya, proses perencanaannya, kemudian proses implementasinya tadi uji efektivitasnya tadi, kemudian sampai dihasilkan satu produk akhir ya. Kemudian ada juga yang ini kita juga sering namanya menguji model ya, model matematik ya. Ada uji teoritis, ada empiris gitu ya. Dengan menggunakan ini model struktural ya. Jadi model struktural empiris lalu kita cari data-datanya akan dihasilkan satu model struktural empiris ya. Ini juga pengembangan model matematisnya di sini. Ya. Nah, ini mungkin beberapa kalau praktis ya, ini adalah salah satu contoh ya, praktis saja. Mungkin bisa dilihat implementatif ya. Jadi sebetulnya ya ini tetap menjadi 3 tahapan besar ya tadi. Jadi misalnya dari kaji literatur ya, misalnya ini akan menghasilkan satu model pembelajaran ya dalam implementasi kurikulum misalnya. Ya ini tetap dimulai dari studi pendahuluan ya, kaji literatur, kaji peraturan, gitu ya, lalu analisis implementasi pembelajaran di SMK. Ya ini ada studi model gitu ya, barangkali bisa diawali dengan FGD juga bisa ya studi awalnya tadi. Sampai nanti ending dari studi pendahuluan ada di sini ya. Perumusan model PBL dalam implementasi K13 misalnya. Sehingga ini adalah spesifikasinya nanti masuk di sini. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Kemudian baru tahap untuk pengembangan ya. Pengembangan tadi supaya teruji teoritis tadi ya mungkin di sini. Ini penyusunan produk awalnya tadi, lalu ada validasi, ya, lalu evaluasi dan revisi, sampai uji coba kecil ya, uji coba tahap pertama, ya, kemudian dievaluasi. Ini tahap sampai di sini, ini tahap yang tadi yang penerapan tadi, ya, pengembangan sampai uji terbatas di sini. Nah, dari sini nanti ini akan dihasilkan model ini teruji secara teoritis ya. Kemudian baru tahapan berikutnya tadi adalah uji efektivitas tadi ya untuk mengatasi permasalahan itu sehingga ini akan dihasilkan teruji secara empiris ya. Teruji secara empiris ya. Kemudian ada evaluasi, revisi dan penyempurnaan model ya. Mungkin ini ditambah tahap satu lagi yaitu diseminasi yang tadi di sini. Nah, harapannya dari situ lalu muncul ini, kita akan menghasilkan satu model problem based tadi. Nah, jadi bisa jadi tadi ya tiga tahapan besar tadi.
Ya, mungkin itu ya yang terkait dengan R&D gitu ya, dari berbagai tahap tadi. Tinggal nanti kita juga kemarin kita sudah bicarakan tentang mix methods ya. Jadi ini mengulang saja yang kemarin ya, bahwa mix methodenya itu kan ya mengkaji ya. Ya ini di satu sisi mengatakan kualitatif, lalu yang sini kuantitatif. Ya lalu di sini ya diperlukan semua ya. Akomodatif di sini karena memang sesuai dengan problemnya ya, sesuai dengan problemnya. Jadi kapan digunakan tentu tadi yang mendrive itu adalah permasalahannya gitu ya. Kalau memang selesai dengan kualitatif ya kualitatif, tapi kalau harus mix ya tentu harus digunakan. Lalu yang mix tadi ini mengulang saja yang lalu. Mungkin hanya ini saja nanti, barangkali bisa dipadukan gitu ya. Intinya kalau mix itu kan ada 3 ya, yang sequential itu artinya berurutan ya, sequential explanatory, jadi kuantitatif dulu, kemudian baru dijelaskan secara detail dengan kualitatif ya. Ini berurutan. Kemudian kalau sekuensial itu kualitatif dulu, ya kualitatif dulu, kemudian dimantapkan gitu ya, atau diperluas nanti dengan kuantitatif, ya, supaya nanti hasilnya juga bisa digeneralisasi. Atau concurrent ya, concurrent itu bersama-sama di apa namanya, boleh diintegrasikan atau boleh di opos gitu ya. Jadi ini bersamaan. Kuantitatif kualitatif kita lakukan bersama, lalu datanya dimixkan gitu ya. Nah nanti modelnya saya kira hanya turunan dari 3 itu saja, ya, turunan dari 3 itu ya. Tadi yang kuantitatif dulu, kualitatif dulu ya. Kalau ini yang triangulasi yang dilakukan bersama-sama, concurrent ya tadi. Yang ini lalu di mix ya, lalu diinterpretasi yang di sini. Kalau yang model explanatory dan exploratory ini kan kuantitatif dulu ya, kemudian dianalisis, kemudian diperkuat penjelasannya dengan kualitatif ya, penjelasan. Kalau exploratory kan dimulai dari kualitatif dulu. Kalau embedded kan ini tadi mixing betul ya. Kuantitatif dan kualitatif itu dilakukan secara bersamaan. Mungkin ini saja bahan diskusi ya terkait dengan R&D, dan mungkin nanti yang kita pertajam barangkali ya nanti proporsional yang jauh lebih sudah menemukan ya bagaimana R&D itu mana yang concise untuk mix methods gitu ya. Karena mungkin ada R&D yang tadi berbagai metode tadi mungkin ada yang sifatnya praktis ya. Sehingga mungkin hanya grade-nya mungkin berbeda-beda ya, apa yang dikembangkan gitu ya, apakah levelnya pengembangan gitu ya, ataukah mungkin juga ada R&D yang sudah levelnya temuan gitu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi topik penting kita ya. Jadi bagaimana relasi antara R&D dan mix gitu ya. Mungkin itu Prof tambahannya diskusi kita. Ya, makasih. Ini menurut saya agak masalah ini. Ya, saya kira itu nanti videonya saya matikan supaya bisa nyaut. Jadi beberapa model R&D ya. Lalu nanti yang penting menurut kebutuhan apa yang akan dikembangkan ya. Lalu prinsipnya memang harus ada R dan D-nya itu. Karena kita di itu, memang ada risetnya itu sebagai
upaya membuktikan bahwa kita itu melakukan riset, membuktikan bahwa kita melakukan kegiatan secara ilmiah yang harus dibuktikan dengan cara-cara ilmiah, dengan ada bukti, ada fakta dan sebagainya sebagai bukti bahwa itu ilmiah ya. Jadi temuan itu ilmiah juga, sehingga memang panjang tadi. Jadi dari sejak awal konsep model pun itu harus divalidasi. Kita bukan kita bukan peneliti yang steril dari ahli lain. Kita kan baru belajar ahli, peneliti itu baru belajar ahli. Meskipun peneliti juga doktor, juga profesor, tetap aja menggunakan validasi dengan ahli yang sudah ada atau ahli lain. Itu prinsip mencari kebenaran ilmiah kan begitu, ya kan? Jadi kita tidak bisa mendesain sendiri, lalu dihitung sendiri, lalu dikali data sendiri, lalu oke, ini ilmiah, nggak bisa, karena ada ahli lain barangkali yang akan menguji itu. Jadi prinsipnya pokok itu, sehingga semua model pengembangan tadi sebetulnya sudah mengandung itu ya. Jadi cuman ketika begini, ketika kita dituntut untuk kompetensi level 9 itu yang harus dipikirkan juga ya. Level 3. Jadi mestinya kita mengembangkan bahan ajar ya atau media ya. Apakah ada itu yang memang baru betul-betul baru? Membutuhkan baru betul-betul baru itu bagaimana caranya membuktikan bahwa itu betul-betul baru? Itu harus dilakukan juga kan. Apakah media yang kita kemarin itu betul baru atau cuma baru menurut Anda, menurut kita sebagai peneliti, itu yang harus dibuktikan. Sehingga lalu ada collect information sampai seluruh dunia. Itu masalah, ya itu yang mungkin dari masalah kita yang harus dilakukan juga. Ya, jadi itu hanya bukan lalu hanya sekedar kita sendiri yang punya ide, tidak divalidasi dengan ide lain. Ya, yang sering ditanyakan adalah apa arti pengembangan itu apa? Ya, development itu apa? Jadi kalau ada yang lalu mengembangkan yang sudah ada atau sesuatu yang betul-betul baru misalnya, itu juga akhirnya jadi pertanyaan-pertanyaan dalam pengujian tentang R&D ini. Ya. Ya, misalnya bahan ajar ya, bahan ajar itu kan mulai dari analisis kalau kita mengenal bahan ajar tadi pakai AD apa tadi ya. Ya. Bahan ajar itu kan dimulai dari kalau kita membuat modul itu dari apa ya? Dari silabus atau dari kompetensi kan? Nah, dari kompetensi dari silabus. Itu biasanya itu digunakan dilakukan oleh guru-guru ya, guru-guru kalau berangkat dari silabus atau kompetensi atau SKKNI. Nah, maka kita bisa menjamin KKNI dan silabus itu benar, sudah update kah? Itu masalahnya kan. Ini harus diuji. Bagaimana itu? Apakah silabus itu sudah sesuai, maaf ini ya, atau sudah update atau enggak itu. Aduh ini salah ini. Hilang ya. Hilang ini. Hilang ya. Halo. Ji, lancar Prof? Lancar, oke. Kok hilang gunakan? Ya itu ya. Jadi masih dengar ya? Halo. Ya, terdengar Prof. Oh iya oke. Ya itu ya harus ditanyakan lalu begini. Lalu
kita sebagai yang tadi itu kalau hanya dari silabus dari apa yang baru ya, betul kebaruan itu ya. Ya, saya pernah membimbing bagaimana mengembangkan bahan ajar. Akhirnya lalu akhirnya pada apakah kompetensi yang dipakai dasar pengembangan itu sudah valid dalam arti secara keilmuan ya, bukan hanya ini sudah ketetapan pemerintah itu valid. Nggak bisa, itu disertasi ini. Ya. Jadi mestinya harus bagaimana itu kemungkinan SKKN sudah berapa tahun nggak nggak diperbaiki. Padahal kemajuan teknologi sudah berkembang pesat sekali. Nah itu harus dimulai dari pengembangannya validasi terhadap silabus itu. Apakah silabusnya itu masih layak? Hai, perkenalkan masih masih layak digunakan sekarang ya. Nah, jadi lalu nanti itu sebagai kebaruan. Nah, kebaruan dari ini bahwa nanti yang kita gunakan itu adalah betul-betul bahan ajar yang update, yang baru, karena kemana dari silabus atau kalau bukan silabus sekarang ya, standar kompetensi itu, SKKN itu, atau apa nanti ya, di situ. Nah ini lalu karena dari baru, dari apa, sehingga nanti bahan ajar itu bahwa itu memenuhi kebaruan, itu untuk disertasi ya. Jadi monggo nanti itu harus biasanya kan ditanya kebaruan yang mana itu, nah, begitu. Ya, seperti kasus yang saya sampaikan itu ya, dulu judulnya pengembangan bahan ajar bahasa Inggris untuk SMK kelautan, ya, kelautan. Ternyata setelah dicek seperti apa silabusnya, dicek seperti itu, dia dari jurusan bahasa Inggris dari IPB, itu ternyata Pak ini silabusnya itu kok nggak ini yang sesuai dengan ini ya, kompetensi itu ya. Akhirnya kamu harus mencari yang sesuai seperti apa, harus menyusun silabus yang baru, tambahkan. Artinya harus dimulai dari silabus yang baru. Itu yang lalu kebaruannya dari silabus itu. Dari sampai karena kelautan, itu harus itu, sering saya ceritakan, harus karena dia sendiri belum pernah, sudah naik kapal kah? Belum pernah. Ya, ini kan kapal niaga, enggak salah, atau kapal pesiar, ya, saya lupa itu kelautan itu. Jadi dia kan harus bagaimana bahasa Inggris itu digunakan di atas dek atau di atas kapal itu. Nggak tahu, lo gimana Anda mengembangkan bahasa Inggris bahan ajar kalau tidak tahu. Akhirnya harus penelitian bagaimana kompetensi, karena SMK, kompetensi bahasa Inggris di dalam kapal itu apa saja gitu. Lingkupnya apa saja, kalau dia ngomong-ngomong apa lingkupnya, lalu kalau apa nanti masalah grammar dan sebagainya itu nanti sampai mana itu ya, materinya, lalu lingkupnya itu bisa diperbarui. Ini contoh ya. Ya yang pokok itu. Jadi sebenarnya metode apa sebenarnya menurut saya itu bisa digunakan ya. Cuma lalu harus berpikir di mana itu kebaruannya ya. Dan jangan sampai kita seperti seorang guru yang mengembangkan media, ini kan pekerjaan guru, mengembangkan bahan ajar itu pekerjaan guru. Kalau disertasi kan bukan itu. Sehingga itu harus kita diskusikan bersama itu. Apa kita dengan bimbing bahwa mana yang kebaruannya itu seperti itu. Kalau nanti digunakan ya, itu maksudnya kalau pengembangan bahan ajar, pengembangan media sebenarnya itu kan kompetensi guru kan, bukan kompetensi seorang doktor. Sehingga lalu mana yang menunjukkan bahwa itu kompetensi level 9 itu. Ini harus dipikirkan itu. Sebagai tambahan itu saya pikir itu. Dari model apa saja saya pikir bisa. Ya, tapi harus pertanyakan itu ke level 9-nya sampai mana. Saya kira itu sebagai tambahan Pak Wagiran. Enggak, kalau ada diskusi silakan. Oke.
Silakan kalau ada diskusi teman-teman semuanya. Mohon izin bertanya Pak Wagiran dan Prof. Parjon. Monggo. Ya, silakan. Tadi kan sampun dijelaskan oleh Pak Wagiran kalau mengembangkan model pelatihan itu bisa menggunakan model naratif. Namun dalam pengembangan model pelatihan yang akan saya lakukan itu terdapat pengembangan produk juga Pak Wagiran. Apakah di dalam model naratif itu juga harus dimasukkan model pengembangan atau metode ADI, Pak? Terima kasih, Pak Wagiran. Baik, silakan. Mungkin monggo Prof. Untuk model ini ya. Mungkin nanti gini, yang tadi kan pengembangan itu, ini kan misalnya mengembangkan model pelatihan ya. Ya pelatihan itu mungkin bisa pakai yang naratif atau yang apa namanya bisa EDI ya, DDA itu ya. Nah, dalam pengembangan misalnya pelatihan itu kan ada dua hal ya. Mungkin pertama sistem pelatihan itu sendiri itu merupakan satu temuan. Tetapi di dalam pelatihan itu mungkin juga dikembangkan atau diperlukan contoh tadi misalnya perangkat untuk media visual tadi ya. Nah, tadi kan sudah ada satu contoh ya bahwa ya nanti pas pengembangan produknya, gitu ya, pas pengembangan produknya itu memang sesuai dengan karakteristik dari apa yang akan dikembangkan di situ, gitu ya. Jadi nanti apa namanya, tapi tidak perlu prosesnya itu berulang ya, tidak perlu prosesnya itu berulang. Jadi misalnya nah, misalnya yang di sini tadi yang katakanlah misalnya tadi di katakanlah tadi misalnya produk pelatihan tadi ya, produk pelatihan, tetapi di situ ada sini ada pengembangan softwarenya misalnya ya, ada pengembangan metodenya gitu ya. Ya nanti di pas pengembangan itu berarti kan ada beberapa tahap ya, pengembangan develop untuk pelatihan itu, tetapi juga untuk development untuk untuk programnya itu sendiri ya. Jadi misalnya begini ya, jadi misalnya nanti ada pengembangan software lah. Nah, pengembangan software itu dia punya mekanisme sendiri. Misalnya tadi ada yang namanya black box gitu ya, ada alpha, ada beta gitu misalnya. Nah, kalau itu nanti masuk dalam desain pelatihannya ya dilakukan itu. Termasuk mungkin ya studi pendahuluannya juga sudah mencakup dua hal itu ya. Termasuk nanti validasi ahlinya barangkali juga perlu dipastikan validasi ahlinya mungkin perlu validasi dari sisi sistem pelatihannya, tapi juga ada validasi dari sisi tadi software atau IT-nya tadi. Karena bisa jadi saya misalnya saya bisa untuk melihat sebagai ahli di model pelatihannya, tapi mungkin untuk yang softwarenya, LMS-nya misalnya, saya nggak punya kewenangan atau mungkin ya kapasitas atau kewenangan gitu ya. Jadi ya nanti nyambungnya dengan yang atas juga ya. Pas di need assessment-nya, need assessment untuk keperluan sistem pelatihan itu sendiri, need assessment untuk metode penyampaian pelatihan atau bahan pelatihan gitu ya. Ya. Itu ya mungkin nanti yang perlu dikembangkan barangkali. Termasuk kalau memerlukan evaluasi juga mungkin bisa jadi di situ. Ya, mungkin ini kalau dari ini ya tambahan dari tadi di menurut saya itu. Oke. Mbak Dinesa tadi ya, itu Ya, pengembangan diklat apa itu judulnya? Pengembangan diklat
Pendidikan ya, latihan. pelatihan di pendidikan informal, Prof, untuk desa. Informal ya? Nggih, Prof. Untuk desa ya, oke. Ya, jadi sekarang kan itu pengenalan sistemnya saja atau mungkin pengembangan termasuk mestinya memang kontennya juga kan, substansi kontennya. Nah, lalu tentu mesti kalau pengembangan mesti selalu ditanyakan ini barukah atau memang mengembangkan yang sudah ada, ini mesti begitu pertanyaannya ya. Nah, ini kalau baru berarti ya pasti ada studi literatur ya, literatur secara internasional itu harus skopnya. Makanya kita dituntut untuk itu karena kan memang level S3 kan internasional ya. Jadi nggak ada, ini hanya dokter khusus diberlaku di Indonesia kan nggak ada. Itu namanya dokter mesti di internasional kan begitu. Apalagi kita udah menuju internasional. Saya itu lalu ada tuntutan itu tadi, literaturnya itu lalu tingkatnya tentu mencakup internasional. Ya, banyak kan memang walaupun informal, pendidikan informal ya. Masyarakat itu banyak juga di mana-mana ada dunia ini ada itu karena tetap ada masyarakat desa itu ada tetap ada atau masyarakat secara umum yang di luar pendidikan formal itu juga tetap ada ya dan itu sebenarnya menyentuh rakyat kecil sebetulnya itu saya kira bagus juga itu. Nah, nanti apakah ada kalau sistem pendidikan latihannya itu sudah ada, lalu di mana pengembangannya kan? Ya, kalau itu sudah ada. Memang kan selalu ada ditanyakan eksistennya seperti apa. Lalu sistem saudara itu di mana bedanya dengan yang eksisten? Ya. Itu selalu ada di situ. Kalau di Indonesia tidak ada eksisten, Pak, ada di luar negeri ya. Adakah di luar negeri ada eksistennya? Lalu harus dicari. Eksistennya ada, ya toh. Sebenarnya alasannya bisa saja pokoknya argumentatif ya. Pak, di luar negeri ada Pak sistemnya itu, tapi itu kan nggak sesuai dengan budaya kita. Ya nggak apa-apa. Argumen sudah bagus argumen seperti itu. Karena konteks budaya, konteks masyarakat kita itu beda dengan mungkin yang ada di Amerika, entah ada di Eropa begitu. Nah, itu bisa saja argumen itu baru tetapi memang sebenarnya agak niru dengan yang lain, tapi itu kebaruan di mana? Tentu ada bedanya dengan yang sudah lama yang diterapkan di Rusia misalnya sudah, atau di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu banyak yang ahli informal education ya, itu dosen pensiunan dari Amerika itu. Nah mungkin itu harus ada itu, ya. Lalu nanti sistem itu aja model itu kan, sistem kalau nanti sistem biasa itu tapi sistemnya itu. Jadi pertanyaannya kan apakah kalau sudah untuk memilih sistem tertentu misalnya ADI atau apa ya, ini prosedur ya. Prosedur ADI itu apakah masih ada? Tadi kan tanyakan begitu Pak Wagiran. Fisikal kan masih ada. Itu yang physical mathematical itu sebenarnya bentuk modelnya itu ya, naratif. Jadi kalau mungkin pakai diagramatik itu biasanya kan itu lebih ke naratif atau yang physical itu. Kalau matematik tentu sampai pada SEM atau sampai model minimal jalur misalnya. Itu nanti pendekatannya kan kuantitatif, tapi kalau nanti deskriptif, kualitatif kan pakai naratif, model naratif dan sebagainya itu ya, dengan diagram-diagram itu. Jadi tentu di dalamnya tentu ada itu istilah itu saya kira itu untuk ini atau menunjukkan bentuk dari model itu dan fisik naratif dan sebagainya. Tapi yang Bob Engel, ADI, terus 4D, macam-macam itu, lalu itu adalah sebenarnya kan menunjukkan prosedur ya. Setelah
pertama ini, setelah pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan konten biasanya. Tapi di mana itu risetnya? Enggak ada di sana. Lalu metodenya apa? Enggak ada. Anda sendiri harus memilih. Ya, harus memilih. Sebenarnya R&D itu memang sistem besar. Ya, dalamnya tentu ada tentu ada metode-metode dari apakah itu case study atau apa ya. Misalnya survei tadi, kalau existing bisa dengan survei atau dengan pilihan. Ada Pak, misalnya ada 3 sekolah atau 3 tempat daerah yang menerapkan sistem itu, itu ya itu cuma 3 ya, nanti pendekatannya kan case study ya. Ya, case study tentu sesuai dengan tingkatnya itu. Ini bukan berarti case study hanya untuk bagian kecil dari R&D ya, bukan loh ya. Pendekatannya atau modelnya R&D pendekatan kualitatif. Jadi hanya ada yang mengatakan case study hanya untuk itu, bukan itu. Case study itu bisa untuk yang besar juga ya. Jadi tinggal nanti substansi yang diteliti apa. Jadi begitu. Jadi mau crop ankle, mau ADI, mau WND, macam-macam. Itu sebenarnya kan hanya prosedur dari setelah pertama ini, kedua ini, ketiga. Lalu caranya untuk bahwa yang kita lakukan adalah memenuhi kaidah penelitian ilmiah, pencari kebenaran ilmiah adalah ada metode. Nah, makanya biasanya ada metode. Makanya ini kami grupkan menjadi mix ya, bukan kelompok. Metode apa? Karena ini prosedur. Kalau ini kan cuma prosedur saja. Isinya cuma setelah ini setelah kaji pustaka, information collecting, setelah itu developing model, lalu validating macam-macam. Itu kan cuma prosedur. Nah, cara memvalidasi itulah metodologi, metode ya, metode. Jadi nanti memang ada metrik kalau perlu. Ya, kalau menggunakan ADI, misalnya analisis itu apa yang dilakukan oleh peneliti. Ada kelompok. Nanti kalau ada metrik atau tabel itu ya, oh ini yang R itu karena riset, berarti karena ada survei misalnya, ada case study misalnya, atau ada eksperimen misalnya. Nanti ketika uji efektivitas ada eksperimen, itu R. Development-nya di mana itu? R&D ada R, risetnya ada D-nya. Nanti ada sebenarnya ada metrik. Tagihan kami nanti ya, kalau R&D lalu mesti ada metrik atau tabel-tabel ya. Langkah pertama analisis misalnya itu apakah ada R-nya di sana atau tidak misalnya ya. Lalu sampai pada desain, adakah ada R-nya? Jadi kalau ada R-nya mesti ada D ya, development, karena conceptual develop model. Dan pada lalu setelah itu evaluate, lalu ada uji validitas misalnya. Itu kan mencari kebenaran itu. Nah, ini kita nggak lepas dari mencari kebenaran ilmiah ya. Mencari validasi itu kan kebenaran. Memang kita nggak sampai kita harus mencari teori kebenaran. Itu pada filsafat ilmu biasanya. Kebenaran yang kalau udah 2 ahli, 3 ahli mengatakan benar itu kan benar. Ahli loh ya. Siapa ahlinya monggo nanti kriterianya apa kan ada. Jadi begitu. Itu tadi validasi sebenarnya mencari kebenaran ilmiah. Ya kan? Nah, ini kan metode ya. Jadi nanti kira-kira seperti itu. Sebenarnya hampir semua model R&D itu sebenarnya isinya prosedur dan substansi, tapi metodenya apa tidak ada ya. Metodenya kalau analisis itu apakah analisis hanya need analisis saja? Itu kan analisis dari, kalau need analisis berarti kan kebutuhan ya, kebutuhan dari anak didik kita buat untuk membuat model atau untuk membuat membuat media itu ya. Itu memang itu lebih ke teknis ya, tapi kalau membuktikan bahwa prosedur yang kami lakukan itu, prosedur R&D ini memenuhi kaidah mencari kebenaran ilmiah, scientific, itu baru ada metodologi, ada metode ya. Itu maksudnya, maka beberapa tempat itu mesti ada metode.
Mungkin pada langkah pertama Book and Call itu ada tadi apakah case study atau apa ininya pendekatannya itu mencari metode yang baku, menggunakan metode yang baku. Nanti pada tahap uji efektivitas lalu ada eksperimen atau PTK barangkali ya. Itu kan mencari kebenaran ilmiahnya di situ. Metodenya yang baku kan eksperimen itu. Ya, gitu ya. Ini tambahan saya. Enggak, kalau ada. Terima kasih, Ada Prof. lagi? Iya. Ya. Oh, silakan, ada lagi. Prof, izin bertanya, Prof. Iya. Oke. Mengenai studi kasus tadi, Prof. Arjono sempat menyampaikan dan juga beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya untuk penelitian studi kasus terkadang itu tidak ditemukan permasalahan atau fenomenanya kelebihannya saja. Sedangkan di format disertasi itu tetap ada identifikasi masalah. Apakah itu kita bisa hubungkan antara kelebihan yang ada di kasus tersebut dengan kesenjangan permasalahan yang ada atau bagaimana Prof untuk identifikasi masalahnya? Terima kasih Prof. Oh ya. Ya, jadi ini memang tricky ketika kita selalu dibiasakan. Memang kita dibiasakan saat pendekatan kuantitatif lama dari lahir ya. Nah, setelah kuliah baru kita diubah untuk berpikir secara kualitatif, ya. Kualitatif. Nah, memang dalam case study itu pada umumnya adalah kasus-kasus yang baik, misalnya ada reputasi segala. Sebenarnya problematiknya itu apa kok lalu di kalangan case study, ya. Itu lalu perbedaannya sebenarnya yang pokok adalah misterinya itu belum terungkap, lalu sosok kasusnya itu belum terungkap secara baik. Nah, itu diungkap. Jadi permasalahannya bukan yang jelek-jelek ini, yang masalah yang jelek-jelek. Jadi justru reputasi di bab latar belakang nanti dimunculkan itu. Saya akan meneliti mana yang reputasi tinggi ya. Kita dimunculkan faktanya, lalu belum tahu mengapanya kan. Nah, mengapa, bagaimana itu kan kita nggak tahu. Nah, itu sudah diungkap. Jadi sebenarnya permasalahannya tiga itu pokok, walaupun nanti dijelaskan menjadi beberapa. Jadi yang pokok permasalahan pada kualitatif pada umumnya adalah belum terungkap misteri kemengapaannya, belum terungkap apanya yang menyebabkan itu bereputasi, lalu bagaimana itu terjadi dan sebagainya itu kan belum terungkap. Belum untuk apa sudah diungkap, yaitu kita akan ungkap misterinya itu untuk pelajaran untuk yang orang lain barangkali. Dan apakah itu suatu menemukan keilmuan? Ya, karena suatu yang kita prinsipnya dari teori based research, ya, theoretical based research, gitu. Mencari teori berbasis data lapangan itu maksudnya. Jadi itu kualitatif. Jadi ilmu tidak lalu hanya theoretical into practice, tapi ada practice into theory. Jadi kualitatif biasanya lalu menggunakan paradigma practice into theory. Jadi dari praktis ini adalah ilmu, lalu teorinya diteorikan kan, dengan kualitatif itu akan ketemu sosok dari teori atau model yang di sekolah itu kan seperti teori juga ya. Jadi itu kira-kira untuk kualitatif itu mestinya menemukan pola, model berbasis lapangan. Ya, ini yang kita itu mengapa lalu yang sebetulnya kita itu banyak ilmu ya sebenarnya di Indonesia itu praktikal yang bagus kan banyak. Kelebihan orang Indonesia kan memang banyak sekali. Tapi kenapa ya ilmu berbasis praktis di Indonesia tidak muncul? Karena kita lemah pada penelitian kualitatif. Ya kan? Kalau kuantitatif prinsipnya kan memang mengunci teori yang sudah ada, model yang sudah ada. Walaupun dalam sains itu juga metode construct
mengkonstruk teori, tapi berdasarkan sudah ada itu rekonstruk dibuktikan secara data enggak gitu. Pada SEM ya, bukan kuantitatif juga, tapi itu juga mengkonstruk teori baru, tapi berdasarkan teori itu sudah ada. Tapi kalau kualitatif kan dari praktis masyarakat ya, diungkap lalu menjadi ternyata membentuk suatu teori karena memang itu kalau case study lalu ada bounded sistemnya dari apanya, mengapanya, bagaimananya itu ternyata bisa dirumuskan secara terkait ya, saling terkait sehingga menjadi suatu sistem. Nah, yang mana teori kan sistemik ya, teori kan mesti ada sistem, ada terkait itu. Ya, itu. Jadi nanti permasalahannya pada umumnya untuk kualitatif itu lalu ada pada pada misteri yang hanya muncul fenomenanya itu belum terbuka kan, begitu kan? Misalnya kenapa SMK Mikael itu kok mesti lulusannya itu 100% bahkan 150% daya serapnya. 150% saya katakan karena belum lulus sudah dipesan gitu loh. Lebih dari 100% kan. Belum lulus sudah dipesan oleh pabrik. Itu kan fenomena yang luar biasa kalau SMK kan. Nyatanya SMK bangunannya banyak. Ya SMK 2 tes misalnya itu berapa persen sih daya serapnya? Kalau itu mendekati 100% ya itu termasuk fenomena yang bagus. Luar biasa kan sebagai SMK yang sekarang. Karena mencari pekerjaan susah banget ya. Menjadi pekerjaan susah, lalu ada SMK yang punya reputasi serapan lulusannya itu 100%. Itu kan luar biasa. Itu bisa diteliti secara case study atau apa. Ya itu lalu problemnya apa? Mau diteliti, nggak ada problemnya itu. Kalau problem itu hanya dari persepsi yang jelek-jelek tadi. Nah itu makanya harus problem itu harus digeser sedikit. Tidak hanya gap antara yang aktual dan yang lalu ya, yang lebih cocok untuk kuantitatif, gap antara yang aktual dan yang konseptual atau yang ideal. Itu tentu yang belum terungkap secara realitasnya yang benarnya itu juga problem, bukan masalah. Gitu ya, nanti definisi masalah harus ditingkatkan, diperluas, tidak hanya gap antara yang aktual dan ideal, tapi tentu belum terungkap yang realitas yang sebenarnya. Jadi realitas sebenarnya mengapa, dan itu kan memang ada di kualitatif seperti itu. Gitu, nanti case study, lalu fenomenologi, grounded itu lalu di situ letaknya hampir sama sebetulnya, cuma nanti dibolak-balik atau dimodifikasi kalimatnya nih, yang penting bukan yang jelek-jelek nih ya, tapi lebih pada belum terungkapnya, misalnya manajemennya belum terungkap, bagaimana pembelajarannya terjadi, bagaimana sistem apalagi ya, sampai pada teori tentang apakah nanti pakai andragogi, pakai pedagogi atau pakai piragogi, kan bisa aja sampai ke situ nanti kan. Apakah siapa yang sudah penelitian di ADMI atau apa itu sudah itu pakai piragogi apa ya, pokoknya bergogi ya, nggak tahu, nggak tahu, diteliti dulu. Nah, dikonstruksi dari praktek-praktek yang sudah ada di sana itu menjadi pola atau teori atau mungkin konsep. Gitu. Mudah-mudahan nanti menambah pemahaman tentang kualitatif ya. Ya jadi case study yang kadang-kadang ada orang yang mengatakan case study kok case study. Nah, itu cuma bagian dari R&D. Ya enggak begitu. Case study kan metode yang udah bagus, mau case study, mau fenomenologi, itu kan bisa menjadi satu metodologi penuh untuk satu disertasi atau penelitian. Ya tentu disertasi juga ada. Hanya yang masalah kan
masalah kan lu aku sederhana ini penelitiannya, itu bukan case study-nya, lebih pada ini substansi yang diteliti kan sangat sederhana. Nah, itu ya nanti nggak muni level 9 kan begitu kan. Nah, itu masalahnya bukan case study atau filmologi atau apanya, kualitatifnya, tapi lebih pada substansi yang diteliti. Jadi itu ya, nanti kalau ada yang mengatakan case study katanya hanya untuk ini, ya nggak bisa untuk penelitian disertasi. Kata siapa ya toh? Jadi terlalu sederhana menyederhanakan masalah itu ya. Ya nanti diprotes ahli case study nanti ya. Lalu wah harus R&D ya, akhirnya ke sana kan. Itu yang masalah di kita itu. Ya, mudah-mudahan begitu. Nah, sekalian. Loh, kalau ada lagi. Baik, terima kasih Prof. Iya. Loh, masih? Silakan kalau masih. Jadi tadi yang krusial itu justru di ini ya Prof ya, yang perumusan awal itu ya Prof, titik krusialnya itu. Kalau misalnya nanti ditanya apa level 9-nya itu ada di mana itu. Karena mungkin kalau yang sudah apa pengembangan analisis itu sepertinya juga meskipun ada peluang apa namanya kebaruan, tapi sepertinya agak mekanistik juga ya Prof ya. Justru mungkin kayaknya yang studi pendahuluan itu yang harus betul-betul tajam tadi. Bab 1 ya. Ya, bab 1 itu memang harus tajam, makanya nanti kalau kita ketemu lagi pada penulisan proposal ya. Walaupun ini udah tugasnya penulisan proposal nanti loh ya. Saya ingatkan lagi, tagihannya mata kuliah ini adalah proposal ya. Proposal berkali-kali proposal Pak, ya nyatanya sudah berkali-kali aja nggak sempurna ya, masih nggak karuan. Jadi memang panjang ini, proposal disertasi itu panjang, jadi dilewati metodologi. Sekarang ini pertama kali Anda dipicu untuk menghasilkan proposal. Ya tentu nggak sempurna ya, pasti nanti ada mata kuliah penulisan proposal disertasi. Yang ketiga seminar, ada 3. Ya. Yang keempat nanti ujian proposal ya, ada ujian di luar mata kuliah. Jadi ada 4 kali nanti diuji. Bahkan sampai ujian terbuka itu masih ada revisi. Jadi jangan lalu putus asa, pokoknya maju terus pantang mundur gitu aja. Ya. Jadi jangan lalu, waduh kok salah terus ya, ya pasti kita baru belajar. Jadi pokoknya saya mengatakan itu modalnya bonek ya. Bondo nikah itu tetap lulus nanti ya. Enggak, penakut tinggi. Waduh, anak penakut nanti apalagi mau ketemu pembimbing aja takut, waduh kapan selesainya ya. Jadi bondo nekat ya. Dia mau ndablek sithik ora apa-apa ya nanti. Kok ngono gitu Pak Bimbing biar lagi wis meneng wae ora ya diorek-orek kan. Jadi kira-kira begitu ya nanti ya kuliah nang S3 ya nang strategi barangnya. Strategi ndablek, strategi bonek supaya nanti enggak ya kupingnya kandel sithik nek kupingnya tipis nanti cuma iki piye to Mbak ora karuan terus mandek wae ya wis. Ngalawat nanti nggak selesai ya, nanti harus kira-kira begitu strategi itu apa namanya, karena gayanya pembimbing kadang ya ada yang macam-macam gayanya ya, ada yang nyindir, ada yang langsung saklek, ada yang itu harus tahu itu. Termasuk itu adalah bagian dari dokternya itu. DR itu dalamnya macam-macam, stres dikit, malu dikit, unsur DR itu nanti unsurnya malu dikit, ndablek dikit itu ya, yang ngantuk ya pokoknya macam-macam ya di sana. Ya kira-kira begitu romantika mahasiswa dokter ya begitu ya. Nggak percaya tanya Pak Wagiran, saya juga seperti itu ya. Ya saya kira itu nanti panjang nanti.
Mungkin itu, enggak kalau masih ada. Jam berapa nih? Kurang 10 menit. Bismillah Ya. Prof. Nggih, jamunya harus kuat. Nggih. Nah ya. Pokoknya bismillah ki, terus sebelum bismillah ki iku bacaan yang apa luar biasa ya, dengan nama Allah loh kuwi. Ora kon dengan nama Gale ngono Islam. Dengan nama Pak Kajur wis ora masalah. Dengan nama Allah ya. Itu harus niat madhep marep ya, langsung terus ya insyaallah selesai. Ya. Ya. Ya, nenek cerita masing-masing pengalaman di Pak Wagiran betul lagi dengan saya nanti ya. Nanti macam-macam ya, romantikanya itu macam-macam. Jadi nanti harus pokoknya maju terus. Ya. Saya rasa itu. Gambaran itu Mas sekalian nanti ya diundi karena apa namanya? Iya, Prof. Mulai Ya kalau sekali pelajaran pada 4 orang kan nanti kan nggak sampai 6 kali ya salah ya. Nggih, saged. 5 kali paling udah selesai nanti. Nggih. Nanti hanya tambah 1 kuliah. Dan dari 4 yang sudah ada 18, 17, 4, 30 Mei, nanti 1 lagi barangkali kalau diundi 1 kali tatap muka itu 4 orang nanti yang tampil gitu aja. Nggih. Ya, Nampaknya apa ya pokoknya judul itu ya. Nanti ya judul lalu latar belakang itu nanti lalu urusan masalah sudah itu. Ya, nanti nggak usah sampai dalam-dalam. Nanti fenomena yang ada masalah ada judul ya. Atau judul saja Pak, terpaksa judul ya Pak bisanya. Ya monggo nggak apa-apa nanti kita bahas. Ya, nanti kan ya bisa diudari istilahnya. Ini apa maksudnya apa? Saya kira itu untuk minggu depan mulai itu sudah presentasi, kita akan bahas judulnya, kita matangkan. Sebenarnya sudah ada pengarahan dari Pak Kaprodi ya, nanti tema-tema kan sudah ada di sana, nanti tinggal masuk pada tema-tema itu nanti lalu sudah saya seperti ini bagaimana dan sebagainya. Saya kira itu nanti itu minggu depan sudah begitu. Siap. Saya rasa itu cukup nggih. Bahwa kalian ada? Cukup, Prof. Nanti masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diundi. Waalaikumsalam. Ini nampaknya udah siap semua kok, Prof. Nggak perlu diundi, udah banyak yang ngantri. Oh ya, ya. Nggih. Pokoknya sagus besok minggu depan jangan melenjani, udah rampung-rampung. Mundur berapa kali nanti. Gitu ya. Ya, aman. Harus siap nanti ya kapan saja harus siap, jangan belum siap ya Pak, jangan sampai begitu. Ya, kalau siapnya kapan gitu. Saya rasa itu monggo ditutup. Baik. Saya kira ini sudah tidak sabar untuk menyusun proposal ya, Prof. Semoga selalu lancar ya. Siap minggu depan sudah siap untuk tampil. Tapi ya pesan kuota aja jangan rebutan ya. Nanti diatur kan. Sampai rebutan di pertama semua. Makasih. Baik, mari kita akhiri dengan doa syukur, disilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Wagiran. Terima kasih Pak Wagiran. Matur nuwun, Prof. Mari. Pamit.